Untuk Anda yang menginginkan tempat untuk menyatakan cinta, surga tempatnya. Dengan kenyamanan yang tiada tara, surga mampu membuat hidup kamu menjadi lebih indah. Menyatakan cinta udah gak grogi lagi. Surga, nyaman hidupnya, susah dapatnya. BTW, lu udah nonton gak mini film yang gue bikin dulu? Pernah sih nonton, tapi lupa deh lu. 3 tahun yang berharga itu kan. Iya. Ada aku juga kan. Aku mau tanya nih, ini review sejujurnya dari Anda ya. Bagaimana film itu menurut Anda gitu loh? Bagus sih, bener-bener menceritakan gimana perjalanan kamu selama 3 tahun di SMA, mengenal teman-teman dan bagaimana suasana di kelas kayak gitu. Suasana di sekolahan itu gimana? Bagus, keren. Gue gak tau kenapa lu bilang itu bagus, tapi entah ya, mungkin untuk perspektif orang yang mungkin ya sebagai penikmat mungkin ya, karena gue mungkin menganggap lu sebagai penikmat konten gitu ya. Tapi kalau gue sebagai orang yang membuat konten, lu sempat ngomong kalau film itu sampah banget. Kenapa? Karena gini. Untuk Anda yang merasa masuk angin karena kekurangan duit, sama dong kayak gue. Gue kasih solusi buat lu, ada tolak miskin. Minum tolak miskin 1 saset tiap harinya akan membuat hidupmu jadi lebih nyaman lagi. Dijamin setelah minum tolak miskin, beban hidupmu gara-gara gak punya duit bakal berkurang nih. Jadi hidupmu bakal semakin semangat. Tolak miskin, wes bablas miskin nih. Jika miskin berlanjut, serahkan pada Yang Maha Kuasa. Malam hari, waktunya kamu istirahat sambil dengerin curhat-curhatan bersama Lukman Hanafi. Kalian juga bisa mengirimkan cerita-cerita yang menyenangkan, menyedihkan, menyeramkan, mengesankan, atau bahkan mungkin curhat-curhatan seputar kehidupan. Pokoknya waktu malam Jumat kamu bakal semakin seru. Curhat Malam Jumat, setiap Kamis jam 9:30 malam di Lukman Yusnet Media. Weh, ada yang di tengah hari lagi lapar-laparnya nih, weh. Gue ada solusinya nih. Warteg tempatnya. Warteg menyajikan menu-menu khas dan beragam, yang pastinya nggak cuma bikin perut kenyang, tapi juga bikin hati senang, bro. Dapatkan diskon hingga 50% untuk pembelian makanan dan minuman dengan total Rp50.000. Semuanya cuma ada di Warteg. Nah. Hai semuanya, malam tahun baru nggak ada yang seru nih. Saat menonton dan udah sampai di scene terakhir di mana pintu merahnya itu akhirnya tiba-tiba muncul di depan si pintu merah menuju ke rewind. Tenang aja, di malam tahun baru gue akan ngajak kalian semuanya untuk saling sharing dan cerita-cerita terkait 2022. Kira-kira di tahun 2022, Dijamin malam tahun baru bakal semakin seru. apa tantangan yang akan kita hadapi? Nantikan video podcast episode terbaru 2022 dah ngapain aja, Sabtu 31 Desember jam 7:30 malam. Dengarkan versi fullnya di aplikasi Noise ya. Download aplikasinya sekarang di Google Play dan App Store. Sesaat lagi, kamu bakal mendengarkan video podcast with Lukman Hanafi. Halo para noise dan pendengar video podcast dimanapun kalian berada, dimanapun platformnya. Selamat datang di video podcast with Lukman Hanafi. Kita akhirnya masuk di episode ke-13. Untuk teman-teman semua yang dengerin di YouTube, gue mau ingetin kalau kalian cuma bakal dapat versi parsial atau sebagiannya saja. Jadi kalau teman-teman semua pengen dengerin secara fullnya, ya mau tidak mau kalian mesti dengerinnya di platform audio streaming. Dan gue saranin untuk teman-teman semua yang mau dengerin secara full
ya kalian dengerinnya di aplikasi Noise, karena bakal ada gak cuman hanya gimana gue bilangnya, gak cuman video podcast doang yang bisa kalian dengerin di Noise, karena banyak banget konten-konten podcast dan audio series keren ada di Noise, banyak banget. Ada Musuh Masyarakat, ada Daddy Issues, ada Trio Kurnia, ada Berbeda Tapi Bersama, ada Ruang 28, ada Siniar Hiduplah Indonesia Maya, dan podcast-podcast dan konten-konten audio series lainnya. Yang pastinya langsung aja download aplikasi Noise sekarang juga di Google Play maupun di App Store, atau teman-teman juga bisa langsung aja akses di website open.noise.id. Jangan lupa buat teman-teman semua juga yang suka dengan video podcast, subscribe dong di aplikasi Noise. Gue lihat yang nge-subscribe baru 1. Gak apa-apa, sedikit demi sedikit bertumbuh. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nge-subscribe video podcast di Noise. Gue sangat-sangat senang banget. Ternyata audiens gue adalah setidaknya 1 orang yang mau download aplikasi Noise hanya buat dengerin versi fullnya video podcast. Walaupun sebenarnya mungkin episode kemarin, episode 12 itu masih bisa kalian dengerin di YouTube ya secara fullnya, tapi mulai detik ini, mulai episode ini kalian hanya akan dapat parsialnya saja buat kalian yang dengerinnya di YouTube gitu ya. Jadi gue ingetin lagi, mulai podcast episode kali ini kalian hanya bisa denger parsialnya aja. Kalau kalian mau fullnya ya silahkan langsung aja ke platform audio streaming. Oke, itu aja basa-basinya udah selesai. Gue mau lanjut ya. Kali ini di podcast kali ini sudah masuk di bulan Desember, dan akhir tahun kebetulan tanggal 31 Desember adalah hari Sabtu. Jadi ya kebetulan lumayan ngepas gitu. Gue akan cerita tentang apa yang terjadi di tahun 2022 selama ini dari bahasan di video podcast. Gue mau mulai ini dari ngomongin episode apa saja di 2022 ini. Jadi gini, untuk yang pertama ini gue mau ngasih tahu dulu kalau di tahun 2022 awal, ya sekitar Januari 2022, gue tuh bikin episode video podcast sebelum ada di Noise ya pastinya, sebelum kita gabung di Noise. Tapi teman-teman bisa dengerin episode itu ada di Noise. Kalau nggak salah ini episode kelima, judulnya apa saja di tahun 2022 ini. Di situ gue ngomongin kejadian-kejadian tahun 2020 dan 2021, dan kira-kira 2022 bakal apa aja yang kejadian gitu. Di situ gue cerita banyak banget, dimulai dari dunia pendidikan, dunia entertain, dan yang lain-lainnya. Di episode 5 itu gue ceritain banyak hal yang terjadi di tahun 2020 dan 2021. Ngomongin tentang pendidikan, industri kreatif, dan yang lain-lainnya, dunia showbiz juga gitu ya. Kalau ngomongin dunia pendidikan gak jauh-jauh dari gimana masa apa yang terjadi di SMA gua, dan itu tuh objek dari yang gue bahas gitu di episode itu. Gak jauh-jauh dari SMA gua, kuliahan gua gitu. Gue jelasin di situ gimana sistem pendidikan yang terjadi di SMA gua pada saat itu 2020 dan 2021, dan kira-kira 2022 bakal gimana. Kemudian gue ngomongin soal kebijakannya Mas Nadiem tentang kurikulum baru ya, kurikulum 2022 yang katanya di kurikulum 2022 tuh siswa untuk gak ada pilihan jurusan lagi, jadi gak ada IPS ataupun IPA. Jadi teman-teman yang masuk di sekolah menengah atas yang pakai kurikulum 2022 gimana ya gue ngomongnya ya, mereka bisa memilih mata pelajaran tertentu yang akan membantunya untuk menuju ke masa depannya, atau menuju cita-citanya, atau menuju ke jenjang karir selanjutnya gitu. Kemudian di 2022 gue juga sempat ngomongin tentang bedanya lebaran 2021 2021 dan kemudian 2022 ntar bakal gimana lebaran, Ramadan, dan kayak gitu-gitu. Terus apa lagi? Kalau ngomongin 2022 yang pastinya kita tidak pernah luput, yaitu adalah masalah migrasi TV analog ke TV digital. Itu gue bahas juga. Itu yang gue bahas di video itu. Nah sekarang kita lihat nih 2022 selama ini yang terjadi bagaimana. Kita lihat ya. Yang pertama adalah dunia pendidikan. Udah pasti kembali normal, walaupun nggak 100% ya. Kayaknya masih ada beberapa lembaga pendidikan atau jenjang pendidikan, entah SMP, SD, SMP, SMA, ataupun bahkan perguruan tinggi yang masih tetap menerapkan blended learning. Jadi
teman-teman semuanya kalau gue sih masih merasakan ya, masih menerapkan itu gitu. Jadi teman-teman tetap ada tatap muka, tapi akan ada waktu tertentu atau masa tertentu di mana kuliah tuh harus dengan daring begitu. Kalau ngomongin di pendidikan ya itu kembali lagi blended learning. Jadi bisa jadi pertemuan tatap muka, kadang-kadang bisa berganti jadi pertemuan jadi daring gitu, jarak jauh gitu, dan masih tetap diterapkan gitu. Dan gue yakin beberapa sekolah juga menerapkan hal tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya juga yang dengerin ini, entah anak SMA, SMP ataupun anak kuliahan mungkin ya yang dengerin podcast ini, mungkin gue pengen tanya ke kalian bagaimana pelaksanaan pembelajaran di tempat kalian belajar gitu. Mungkin kalian bisa kasih di kolom komentar di Noise maupun di YouTube gitu. Kalau di YouTube mungkin bagian ini nggak akan masuk juga, tapi ya entahlah, ntar di editing bakal gue coba cek dulu apakah bakal masuk atau enggak. Ya, bakal masuk atau enggak gitu ya. Itu ngomongin pendidikan. Sekarang gue mau ngomongin soal dunia televisi. Oke, kalau ngomongin soal dunia televisi 2022 ini mulai ini lagi sih kayaknya, apa namanya, kalau ngomongin lebih seru atau tidak dibanding dengan 2021 enggak juga sih sebenarnya, tapi ya lumayan lah kalau buat gue. Karena gini, kalau ngomongin 2022 apa yang terjadi dengan dunia televisi ya banyak banget. Yang pertama adalah mungkin lebih ke beberapa stasiun televisi yang baru-baru, bukan yang baru-baru sih sebenarnya, stasiun televisi lama tapi kayaknya mulai mengudara secara luas begitu, yang mulai akhirnya dikenal, dan bahkan kayaknya beberapa dari mereka udah berhasil masuk ke jajaran top television, atau ya kalau ngomongin soal rating ya mereka masuk di posisi top 10 TV-TV yang mulai dikenal masyarakat, TV-TV lama tapi yang baru dikenal sama masyarakat ini tiba-tiba bisa masuk merangsek ke top 10 gitu. Lo tau nggak channel namanya Moji sama Mentari TV? Lo tau nggak? Itu medianya Surya Citra Media. Gue lihat rekor tertinggi di top TV station Indonesia itu sempat yang paling tertinggi, dia pernah di posisi 9. Bayangkan, stasiun televisi yang lebih menitik beratkan ke sports dan juga entertainment, dia bisa masuk ke posisi 9. Bayangkan, TV yang udah lama kemudian rebrands dan akhirnya bisa mengudara secara luas ke seluruh Indonesia dengan digitalisasi, ternyata dia bisa masuk ke posisi 9 guys gitu. Kemudian Mentari TV, kalau ngomongin Mentari TV, kita namanya juga Mentari TV, konten-kontennya pasti tentang anak-anak dong. Lo tau nggak, beberapa hari terakhir ini Mentari TV merangsek ke top 10, masuk ke top 10 TV station Indonesia, dan Mentari TV ini rekor paling tinggi masuk ke posisi nomor 5. Bayangkan, kalau ngomongin soal TV anak, kita taunya apa coba? RTV ya, Raja Wali Televisi ya rekor tingginya ya masih top 10 tapi belum sampai top 5 ya. Mentari TV, stasiun televisi yang bagiannya Surya Citra Media atau SCM, itu masuk nomor 5 guys. Makanya di salah satu video atau salah satu konten gue ngomongin TV digital, gue bilang kalau salah satu manfaat bagi televisi terkait digitalisasi adalah mereka yang punya inovasi, mereka stasiun televisi yang tidak pernah dikenal atau tidak pernah kita ketahui, mereka bisa ikutan bersaing. Dan buktinya adalah Moji dan juga Mentari TV berhasil mendapat tempat di hati pemirsa gitu. Dan ini yang unik lagi, kalau ngomongin soal top rating atau top TV station Indonesia, kita seperti yang kita hafalkan, seperti yang kita tahu, pasti ada beberapa stasiun televisi. Ini sesuai urutannya. Yang pertama pasti adalah Indosiar. 1 Indosiar, 2 RCTI, 3 SCTV, 4 MNC TV, 5 Antv. Indosiar, RCTI, SCTV, MNC TV,
Antv. Oke, urutannya ini ya. Nomor satunya Indosiar biasanya. Lo tahu nggak beberapa hari terakhir ini di sekitar bulan November ataupun Desember, nomor satu siapa? MNC TV. Bayangkan. Kayaknya jarang banget MNC TV itu dapat nomor satu gitu kayaknya. Tapi gara-gara digitalisasi masuk gitu. Tapi gue yakin sih selain karena digitalisasi, MNC TV dapat nomor satu karena program andalannya, bukan program andalan sebenarnya, ini program lawas tapi ditayangkan di MNC TV, itu mendapat tempat di hati pemirsa. Family 100 itu adalah acara yang udah lawas banget sejak zamannya Om Sony Tulung di Antv, yang kemudian di MNC TV ternyata sukses. Itu kuis di MNC TV yang ngebawain Irfan Hakim, dan gue ngerasa Irfan Hakim ketika ngebawain ini, vibe-nya dia masih nge-host bareng Ustadz Danudin Siraman Kolbu itu masih kebawa. Dan mungkin itu yang membuat akhirnya membawa MNC TV jadi nomor satu sekarang. Dan kabarnya ya, gue dapat informasi kalau katanya, lo tau nggak kuis Siapa Berani yang sempat tayang di TVRI? Katanya bakal ditayangin lagi di MNC TV, mengikuti jejaknya Family 100 yang bisa masuk ke nomor 1, bisa masuk ke rating nomor 1. Kira-kira apakah akan berhasil? Gue yakin bakal berhasil. Gue yakin akan berhasil. Tapi kita nggak tahu ntar formulanya bakal seperti apa gitu. Itu kalau ngomongin soal dunia TV. Nah sekarang kalau ngomongin soal dunia showbiz, industri kreatif, bakal apa yang terjadi di tahun 2022 ini? Oke, kalau ngomongin ini, jujur aja, sebenarnya gue kalau ngomongin soal showbiz lebih fokusnya di musik. Kenapa? Karena kembali lagi, gue adalah pecinta musik dan gue tuh terutama musik Indonesia ya. Karena jujur aja gue entah kenapa gue tertarik dengan mendalami musik Indonesia. Apalagi tongkrongan gue bahkan di kampus. Walaupun sekarang tongkrongan gue bukan lagi teman angkatan gue, tapi adik-adik tingkat gue di angkatan 2020 ataupun 2020 atau 2021 gitu. Mereka selera musiknya luar biasa, terutama ada yang banyak banget yang selera musik Indonesianya gede banget. Akhirnya ya gue mendalami itu juga gitu, dan banyak banget kejutan-kejutan di tahun 2022 ini kalau ngomongin soal dunia industri musik Indonesia. Buat teman-teman semua yang mungkin nggak update, gue mungkin akan bilang 2022 adalah masa dimana musisi-musisi ataupun para musisi, para penyanyi yang seperti yang kita tahu mereka sempat booming di zaman dulu, di zaman era-era kita dulu gitu. 2000 ya mungkin kalau kasar-kasarannya mungkin ya 2000 rentang waktu 2000 tahun 2000 sampai 2012-an. Mereka akhirnya bisa kembali lagi, mereka comeback, istilahnya gampangnya. Mereka comeback dengan inovasi yang lebih lagi. Dan gue mau ngasih satu fakta menarik nih. Ini kayaknya gak banyak orang tahu, tapi gue yakin anak-anak atau teman-teman yang memang udah pernah bareng sama gue selama hidup gue, asik. Kalau hidup gue pasti tahu tentang fakta ini. Tapi buat yang nggak tahu, gue mau ngasih tahu fakta yang menarik ini, bahwa gue adalah salah satu dari Twee Boys. Mungkin kalian melihat gue tuh nggak terlalu senang dengan bagaimana boyband dan girlband gitu, apalagi kalau ngomongin K-pop. Memang gue bukan nggak terlalu suka, tapi ya gue suka, cuman bukan berarti suka dalam artian mendalami banget gitu. Kalau ngomongin K-pop nggak terlalu gitu, tapi kalau ngomongin musik Indonesia gue mendalami banget. Tapi untuk yang boyband dan girlband nggak terlalu, karena memang saking banyaknya, dan ketika mereka muncul hanya beberapa sesaat. Hanya beberapa dari mereka yang masih bisa survive, bahkan mungkin sampai sekarang, bahkan mungkin di zaman sekarang muncul ke permukaan dan banyak yang kembali lagi dikenal gitu. Bahkan untuk generasi Gen Z dan di bawahnya lagi mulai mengenal mereka gitu. Dan gue tadi sempat bilang kalau gue adalah bagian dari Twee Boys ya. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Twee Boy itu adalah sebutan bagi fans Cherry Bell yang laki-laki. Bro, pasti kalian nggak percaya. Bro, gue ngefans banget dulu sama Cherry Bell, bener. SD tahun 2011 ya, SD 2011 saat itu gue kelas 5 SD. Gue tuh bahkan sampai nyari poster majalah gitu yang isinya yang isinya itu adalah
foto formasi Cherry Bell pada saat itu. Saking toy boy-nya gue, dulu Cherry Bell itu ada acara TV, ada sebuah program TV yang dimana Cherry Bell tuh jadi cast-nya. Lo inget gak di Antv kalau nggak salah 2011-2012 itu ada program namanya Cibi-Cibi Burger. Cibi-Cibi Burger tayangnya habis Facebooker, gue masih inget banget. Lo tau gak? Dan itu tayangnya kalau nggak salah, seinget gue jam 7 tiap hari Rabu. Apal banget Lukman. Tiap hari Rabu jam 7 malam, gue selalu stay tune. Di jam yang sama, nyokap bokap lagi nontonin Tukang Bubur Naik Haji. Gue masih inget banget. Tukang Bubur Naik Haji tayang jam 7 di RCTI. Cibi-Cibi Burger tayang jam 7 setiap hari Rabu di Antv. Saat itu di hari Rabu jam 7 gue selalu minta ke orang tua ke nyokap bokap gue, Pak, Bu, jam 7 tiap hari Rabu setel Antv, titik, tidak boleh diganti. Anjir, gue sampai kayak gitu loh bro. Dan kalau ngomongin soal musisi lawas atau musisi lama yang sempat menghiasi kehidupan kita dalam dunia musik, mereka comeback lagi. Ya salah satu yang paling kelihatan adalah Ada Band. Ya, buat teman-teman, gue yakin beberapa dari kalian ada yang belum tahu kalau Ada Band sempat ganti vokalis Doni Sibarani yang keluar tahun 2017. Akhirnya kemudian Ada Band kan nyari vokalis baru nih. Ternyata dapat, yaitu adalah Indra Sinaga. Buat teman-teman yang nggak tahu Indra Sinaga itu siapa, dia sebelumnya adalah jadi vokalisnya Lila. Makanya sebutannya kan Naga Lila, sekarang Naga Ada Band. Aneh juga sih Naga Ada Band. Dan kalau buat gue sendiri, karena gue kan juga ngikutin Ada Band dari zamannya Doni sih, bukan lawas banget, tapi kayaknya akhir-akhir ini gue malah seneng sama mulai suka sama lagu-lagunya Ada Band di eranya Baim sih. Telat banget gue kayaknya ya. Tapi jujur aja, gue ngelihat Ada Band dengan vokalisnya Indra Sinaga, dengan vokalis Indra Sinaga ini, warna baru kerasa gitu. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin karakter suara mungkin untuk beberapa orang beda, tapi buat gue sendiri bukan menyamai sih. Ya hampir sama dengan karakter suaranya Doni. Kan karakter suaranya Bang Doni Sibarani. Dan memang itu ngepas dan klop banget sih menurut gua. Gue bilang Indra Sinaga membawa vibes baru untuk Ada Band itu adalah karena ketika lagu Kenalan Dulu Aja itu rilis, gue kan langsung dengerin tuh. Nuansa beatnya itu masuk, walaupun sebenarnya kalau ngomongin soal lagu-lagu yang nuansa beat di Ada Band kayaknya udah dari sejak kapan begitu ya kan. Bahkan kayaknya sejak dari albumnya Ada Band Chemistry yang masih sama Doni Sibarani itu memang udah ada musik-musik funky-nya, musik-musik elektriknya. Kalau ini kan musik-musik yang kayak zaman dulu banget, tapi masih tetap nyaman di zaman sekarang gitu ya kan. Terus lanjut lagi. Kalau ngomongin 2022, karena Lukman Internet Media, apa yang udah gue kerjaan banyak banget. Yang pertama, konten native. Walaupun sebenarnya akhir-akhir ini cukup jarang, tapi kalau ngomongin konten ngobrolin acara TV di awal-awal di Januari 2022 sampai ya sekiranya Agustus itu gue masih ngupload. Walaupun sebenarnya itu dari konten TikTok yang gue up ke YouTube doang sih, tapi itu kelihatan kayak kanal Lukman Internet Media itu kayak sering banget ngupload gitu, padahal nggak juga gitu. Kemudian gue bikin apa lagi sih? Lukman Internet Live Show ya. Lukman Internet Live Show season 3 di bulan Maret sampai bulan Juli ya kan. Kemudian Lukman Internet Live Show ada special episode juga, ada special Idul Fitri lah, ada special kemerdekaan. Kemudian kayaknya live show cuma gitu doang. Kemudian gue bikin konten juga buat teman-teman semuanya yang sempat ngikutin Instagram gue maupun TikTok gue juga sempat bikin kayak live, kayak apa sih namanya, kayak live gitu yang gue kasih nama Ngabubur Show namanya. Ngabubur Show singkatannya dari Ngabuburit on the Show. Lo bikin singkatan gak becus banget ya man. Ngabuburit on the Show gitu itu. Kalau teman-teman ngikutin selama gak full satu bulan sih, setidaknya di tiap tanggal genap, di setiap tanggal genap selama bulan Ramadan gue bikin live gitu lah di TikTok maupun di Instagram gitu.
teman-teman yang ngikutin mungkin kalian masih ingat itu show. Kemudian apalagi ya gue bikin gue bikin video podcast. Kalau ngomongin video podcast kayaknya memang ini bukan terlalu rajin, bukan yang rajin banget, tapi lebih ya lebih baik lah, lebih sering lah, kelihatan lebih sering gue bikin video podcast gitu selama 2022 ini. Sejak 2022 itu episode itu mulai dari episode 5, kalau saya dari episode apa saja di 2022 itu kayaknya yang membuat gue akhirnya mulai bisa bikin podcast lebih lagi. Kemudian itu episode 5 sampai yang sekarang episode 13, berarti sekitar 6 episode ya. Jadi setidaknya 2 bulan sekali dong. Jadi sama 2022 gue udah bikin 6 episode video podcast. Beberapa di antaranya 2 episode termasuk ini di platform yang baru, yaitu di Noise, sejak bulan November berarti ya. Sejak episode perdana di Noise dan juga episode ini udah ada, gue akhirnya bisa bikin konten podcast di Noise. Kemudian lanjut lagi, 2022 yang pastinya teman-teman ingat, yang pastinya teman-teman ingat yaitu adalah kembalinya lagi konten tutorial. Jadi gue udah jadi buat teman-teman semua yang nggak tahu, Lukman Yusret Media udah bikin konten tutorial di tahun 2022 ini. Kemudian gue bikin apa lagi ya? 2022 adalah masa dimana gue pertama kalinya bikin konten ngobrolin acara TV tapi versi video panjang. Biasanya video ngobrolin acara TV itu di TikTok ataupun di Instagram durasinya ya sekitar paling singkat 1 menit, paling lama 3 menit. Ya namanya format TikTok ya kan, paling singkat 1 menit, paling lama 3 menitan lah ya. Itu biasanya gue bikin konten native kayak gitu. Nah, 2022 adalah masa dimana gue bikin konten native atau ngobrolin acara TV tapi dengan format video panjang. Bahasanya juga baru kayaknya baru 2 deh yang gue omongin di video di ngobrolin acara TV di tahun 2022 ini yang versi YouTube. Itu aja sih yang terjadi di tahun 2022. Nah, gue selanjutnya ini 2023 gue mau ngomongin apa rencana kedepannya untuk Lukman Yusret Media. Oke. Kalau ngomongin 2023 apa yang akan gue rencanain? Yang pertama, masih tetap dengan apa yang gue nyatakan apa yang gue sampaikan di video 7 tahun yang ngapain aja di Oktober yang lalu, bahwa konten live streaming masih belum ada rencana untuk lanjut. Live show masih belum ada rencana untuk lanjut untuk season keempat. Gue nggak tahu juga akan kapan. Karena kembali lagi ngomongin konten YouTube secara live, masalah waktu aja guys. Masalah waktu aja, karena kayaknya kesibukan gue akan semakin luar biasa kalau ngomongin semester ke depan, karena banyak banget kegiatan gue belum mengambil KKN lagi, gue belum ngambil kerja profesi, ntar selanjutnya sibuk tugas akhir dan yang lain-lainnya, jadi belum ada rencana untuk live. Tapi kalau ngomongin bikin konten video yang kemudian gue upload di YouTube masih akan lanjut gitu. Video podcast masih akan lanjut. Kemudian apa lagi? Tutorial masih akan lanjut, cuman nggak akan terlalu sering. Bahkan gue kayaknya sempat ngejanjiin kalau gue akan bikin kayak konten tutorial tapi bentuknya kayak video short gitu loh, kayak YouTube short gitu. Tapi kita lihat aja nanti kedepannya apakah akan terjadi atau tidak gitu. Semoga aja bisa terjadi. Kemudian ya mungkin gambarannya gitu aja ya. Jadi untuk ngomongin video podcast masih akan tetap lanjut. Dan kayaknya gue akan mencoba video podcast itu jadi main konten gue sih. Gue akan mencoba mencoba ya, namanya juga strategi gimana kan. Dan kemudian konten-konten live stream gak akan terlalu sering. Kalau ngomongin konten tutorial akan tetap upload tapi tidak akan sesering itu, dan bahkan tidak akan sesering itu, tidak akan serajin itu. Tapi gue sempat menjanjiin kalau bakal bikin konten tutorial itu versi short itu akan lebih sering, tapi kita lihat aja nanti tanggal mainnya itu kapan. Gitu aja ya. Dan ya mungkin itu aja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan video podcast episode kali ini. Dan karena ini 31 Desember dan beberapa jam lagi kita akan menuju ke 2023, jadi Happy New Year, selamat tahun baru 2023 untuk seluruh manusia di dunia ini, asik. Untuk seluruh manusia di dunia ini.
Selamat tahun baru 2023. Pastinya rencana-rencana 2023 harapannya adalah semoga bisa tercapai. Yang sudah kita rencanakan 2023 semoga bisa tercapai. Buat teman-teman yang merasa jomblo semoga 2023 bisa dapat pasangan. Itu basi banget gak sih? Kalau ngomong kayak gini basi banget gak sih? Buat teman-teman yang mungkin merasa bokeh di tahun 2022, semoga 2023 dilapangkan rezekinya ya pastinya. Kemudian buat teman-teman semuanya yang rajin konten di 2022 tapi masih segitu-segitu aja subscribernya, semoga 2023 bisa naik engagementnya, bisa naik subscribernya, bisa naik ya, engagementnya bisa naik. Siapa tahu 2023 kalian dapat endorsement kan. Siapa tahu gitu ya kan. Dan yang pastinya kalau untuk dunia showbiz semoga semakin beragam, semoga semakin semoga bisa lebih sukses lagi, bisa lebih besar lagi, dan semoga inovasinya bisa lebih diperkaya lagi gitu ya. Terus dunia pertelevisian, kalau ngomongin soal dunia pertelevisian ya sudah pasti semoga sedikit demi sedikit semoga semakin jaya gitu. Semoga industrinya semakin sehat. Lalu kalau ngomongin dunia pendidikan semoga semakin lebih baik aja. Semoga pelaksanaannya semakin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau ngomongin soal dunia pendidikan, yaitu adalah melahirkan generasi-generasi yang jauh lebih lagi dibanding dengan generasi kita yang sekarang. Generasi yang unggul dalam berbagai bidang begitu, dan pastinya yang pastinya ini akan bertujuan untuk menghasilkan SDM yang unggul ya kan, sehingga negara jadi lebih baik, jadi menjadi lebih menjadi lebih terpelajar, lebih sejahtera, dan lebih bijak dalam melakukan apapun gitu lah ya. Jadi gitu aja. Jadi thank you banget teman-teman semuanya udah mendengarkan. Kita akan ketemu lagi di video podcast tahun depan di 2023. Jokes basis banget. Buat teman-teman semuanya, gue juga mau ngasih tahu ke teman-teman, kalau misalkan kalian punya bahasan-bahasan menarik tentang tentang hal-hal tertentu yang pastinya tidak jauh dari dunia pertelevisian, dunia pendidikan maupun dunia industri kreatif, teman-teman semuanya bisa langsung aja kasih ke kolom komentar di Noise maupun kolom komentar di YouTube. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video podcast episode berikutnya. Gue Lukman Hanafi. Stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Happy New Year. See you in 2023. Terima kasih sudah mendengarkan video podcast with me Lukman Hanafi di YouTube. Untuk versi fullnya kalian bisa dengarkan di aplikasi Noise maupun aplikasi audio streaming lainnya. Buat kamu yang penasaran dengan video podcast episode sebelumnya, kalian bisa dengarkan di sini. Tunggu video podcast episode berikutnya yang akan hadir setiap 1 bulan sekali. Jadi ya itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa.